Dari yang nggak bisa apa-apa gitu ya, dari bingung, ini BA itu jadi apaan juga nggak tahu gitu, gitu ya. Cuman apply aja gitu. Coba lihat kayak job desk-nya bisa nih gitu. Asik. Lumayan, asik. Pertamanya mah pusing. Bagi kita udah bikin dokumen gitu kan, 100 lembar, revisi 70 lembar. Hai Excelista, selamat datang di podcast Lenteraku. Di sini kita akan ngobrol santai bersama narasumber yang dapat memotivasi dan juga menginspirasi. Di episode kita kali ini, kita kedatangan Gary. Halo Gary. Halo Kak Gusti. Makasih udah datang di podcast Lenteraku. Iya, thank you Kak Gusti. Gimana kabarnya? Baik, sehat. Sibuk apa sekarang? Lagi sibuk bekerja aja Kak. Bekerja. Semua juga sibuk bekerja. Benar. Sebelum kita mulai, mungkin kita bisa intro dulu kali ya, perkenalan diri dulu supaya teman-teman Excelista nih kenal nih sama bintang tamu kita yang menurut saya nih bintang tamunya yang sangat penting dan saya tunggu-tunggu nih gitu. Dan akhirnya bisa ada waktu juga untuk datang di podcast Lenteraku. Boleh silakan perkenalan diri. Ya. Halo Excelista, perkenalkan nama saya Gary. Pekerjaannya sebagai IT Project Manager di PT Excelista Lentera Indonesia. Jadi Kak Gary ini salah satu IT Project Manager di Excelista Lentera Indonesia ya, teman-teman Excelista, dan termasuk salah satu karyawan berprestasi juga nih ya teman-teman. Jadi mungkin di podcast kali ini kita bisa ngobrol banyak dan siapa tahu bisa jadi motivasi juga untuk teman-teman Excelista ya. Oke, Gary, sebelum kamu menjadi IT Project Manager, ada gak sih awal perjalanan kamu untuk bisa sampai di titik ini? Boleh dong di-share atau diceritakan supaya teman-teman Excelista ini tahu nih. Gitu. Boleh Kak Gusti. Ayo silakan. Ya, sebenarnya untuk perjalanan awalnya itu dari kuliah gitu ya, kuliahnya di BINUS. Nah dari kuliah di BINUS itu ada program magang gitu ya. Nah kebetulan magangnya ini di Excelista di sini gitu. Oh gitu. Jadi ya magangnya itu pertama kali dari bisnis analis dulu, internship di sini, terus dari magang lalu lanjut kontrak profesional juga, sampai akhirnya bisa di titik ini bisa jadi project manager gitu. Keren kan? Jadi Kak Gary ini dulu tuh katanya beliau ini merupakan salah satu internship ya. Kalau di BINUS itu kan ada kerjasama dengan beberapa perusahaan ya, ada program namanya Triple Swan. Kak Gary ini salah satunya gitu. Nah karena Kak Gary ini mendapatkan penilaian yang sangat baik, akhirnya dapat penawaran nih gitu, teman-teman, untuk dijadikan salah satu karyawan profesional gitu ya. Betul. Tetap untuk menjadi bisnis analis, bukan bisnis analis internship lagi teman-teman. Nah dalam perjalanannya, karena Kak Gary ini salah satu karyawan yang berprestasi ya. Jadi dulu tuh saat masa-masa kamu internship, katanya kamu tuh dapat salah satu penghargaan deh. Ya ini Kak Gary salah satunya teman-teman. Jadi karena Kak Gary punya prestasi luar biasa dalam program internshipnya, akhirnya PT Excelista Lentera Indonesia ini memberikan achievement teman-teman ya. Betul ya Gary? Ya dapat lumayan. Lumayan ya. Kalau dengar-dengar katanya dapat banyak ya. Apa aja sih, boleh tahu gak? Nah ini teman-teman yang ingin internship di PT Excelista Lentera Indonesia ini ya teman-teman. Jadi PT Excelista Lentera Indonesia ini akan selalu memberikan achievement atau gift atau hadiah mungkin ya kepada teman-teman yang internship di Excelista Lentera Indonesia ini gitu. Sebagai tanda terima kasih untuk teman-teman Excelista yang sudah pertama sudah bergabung, kedua juga sudah mau belajar bersama Excelista Lentera Indonesia dan juga sudah mau berjuang bersama PT Excelista Lentera Indonesia. Nah ini salah satunya Kak Gary. Dengar kota apa aja? Untuk dapatnya kemarin dapat PS5 gitu. Tuh kan PS5 teman-teman. Wow banget gak? Terus? PS5 sama sepaket sama TV-nya. Tuh kan dapat TV juga kan. Luar biasa kan teman-teman. Nah itulah PT Excelista Lentera Indonesia ini pasti tidak pernah melupakan gitu ya. Apapun terkait dengan perjuangan dari tim-tim internshipnya gitu ya. Nah, kita nyambung lagi ke pembahasan yang awal tuh, apa sih yang bikin kamu tertarik menjadi seorang atau yang menjabat posisi project manager ini? Ya, kalau boleh cerita Kak Gusti? Boleh dong pastinya. Buat saya nggak boleh udah diundang. Iya. Jadi kan pertama kali itu kerja
jadi bisnis analis gitu ya pertama kali. Dari yang nggak bisa apa-apa gitu ya, dari bingung ini BA itu jadi apaan juga nggak tahu gitu, gitu ya. Cuman apply aja gitu. Cuma lihat kayak job desk bisa nih gitu, kayak kita apply aja, dijalanin aja gitu ya. Cuma waktu itu kan kita dari BA itu punya supervisor lah atau bos gitu ya. Oke. Nah bosnya itu kan PM ini gitu. Nah waktu dulu dari saya ngelihat kalau misalnya jadi PM itu posisi yang menantang juga gitu ya. Karena kita harus menjadi jembatan buat semuanya juga gitu ya. Dari sisi analisnya juga dan juga dari sisi teknisnya juga gitu. Terus juga kita harus memastikan bahwa apa yang kita deliver ke klien itu sesuai dengan ekspektasi kita gitu dan memberikan kualitas yang terbaik gitu. Jadi ya pengen ke arah sana gitu awalnya. Jadi intinya kamu tertantang gitu ya. Kamu dikasih challenge nih sama PT Excel Lentera Indonesia ini gitu ya. Gary, ada satu promosi nih untuk kamu gitu. Kira-kira kamu mau gak? Gitu. Bersedia gak gitu ya? Kurang lebih seperti itu ya. Gitu. Akhirnya kamu rasa, oh iya saya kemarin sudah memperhatikan project manager yang ada di project saya nih seperti apa kerjanya. Akhirnya kamu oke, boleh deh gitu. Karena saya juga udah penasaran nih gitu ya. Iya boleh. Tapi Kak Gary ini merupakan salah satu bisa dibilang yang sangat menyukai tantangan gitu ya, challenge baru gitu. Akhirnya Kak Gary langsung yes gitu ya, tanpa babi bu lagi, ya, langsung dijadikan posisi sebagai project manager sampai saat ini gitu ya. Iya. Asik. Lumayan, asik. Pertamanya mau pusing. Tapi dalam project itu biasanya kamu pegang satu tim pastinya kan? Iya. Dan banyak pastinya timnya. Ya, tergantung skala proyeknya Kak Gusti. Gitu. Terus biasanya kalau kamu dalam jalani pekerjaan sebagai project manager ini, ada gak sih tantangan terbesar yang kamu hadapi? Tantangan terbesar banyak. Tantangan apalagi yang pertama gitu ya. Yang pertama kali menjabat gitu ya. Pertama kali jadi project manager itu kan kita khawatir gitu ya. Karena kan biasanya kita itu aktornya gitu kan. Kayak kalau dari saya kan jadi dari BA itu kan saya aktornya. Jadi ibarat kata saya mengendalikan progresnya sendiri gitu kan. Sedangkan kalau jadi PM itu kan kita ada timnya lagi di bawah kita ya. Bukan di bawah kita ya, maksudnya rekan kerja kita gitu. Yang membantu kita untuk achieve goal itu gitu ya. Jadi kita dari PM itu kan sifatnya membantu supporting aja gitu ya. Maksudnya dari apa yang mereka kerjakan gitu. Jadi ya karena bukan kontrolnya di kita juga gitu ya. Jadi ya deg-degan juga gitu di awalnya gitu. Jadi kayak selain itu juga banyak juga tantangannya juga ya, dari kesulitan proyeknya juga, dari kliennya juga, terus gimana cara handle orang-orang klien juga gitu. Iya, jadi ya begitulah. Nah, salah satu tanggung jawab kamu katanya kamu ini sebagai project manager harus memberikan yang terbaik untuk customer pastinya kan. Supaya customer itu bisa happy terus. Betul gak? Harus puas. Ya, dari hal begitu seperti itu kan, itu sebenarnya ada kaitannya nih dengan base value dari Excelis. Ya, betul gak? Betul. Jadi kamu ini sebagai project manager harus memberikan yang terbaik untuk customer supaya customer itu tetap merasa apa yang diinginkan itu selalu tercapai dan dipenuhi oleh tim kamu dan juga PT Excel Lentera Indonesia ini. Gitu. Nah, base value yang ada di Excel ini itu enrich customer value. Nah, itu berhubungan banget, kaitan erat banget gitu ya. Yang dimana kita itu sebagai orang yang bekerja untuk memenuhi segala keinginan kebutuhan customer, gitu kan, pastinya harus dituntut agar customer selalu bahagia dan happy bekerja sama dengan kita gitu ya. Nah, sebelum lanjut lebih dalam nih, aku ingin tahu nih siapa sih sosok yang bisa lu memotivasi kamu dalam bekerja atau dalam kegiatan sehari-hari, ada gak sih? Banyak ya kalau itu. Terutama terima kasih juga buat keluarga ya. Selalu memberikan support terutama keluarga gitu ya, keluarga, pasangan tentunya, dan juga tentunya membuat semangat juga rekan-rekan kerja juga ya, yang udah seperti keluarga sendiri. Keluarga kedua ya, apa keluarga cemara? Seperti keluarga sendiri, jadi membuat kita kerja itu semangat gitu, happy gitu. Walaupun tantangannya berat, tapi karena timnya solid, terus disupport juga sama keluarga, jadi kita semangat kerjanya. Oke, gitu ya. Maka berkaitan juga kan sama yang tadi ya,
value yang tadi saya jelasin gitu ya. Kita harus tetap semangat untuk mencapai apa yang kita inginkan supaya customer tuh tetap puas gitu ya, tetap happy kerjasama dengan kita gitu ya. Nah, ini lagi rame banget nih di media sosial berkaitan dengan Gen Z gitu. Kira-kira menurut kamu tuh terkait dengan fenomena apa sebutnya ya, work life balance gitu ya. Work life balance sebagai project manager ya, masih bisa gak sih strive for excellence dengan work life balance ini? Sesuai dengan base value excellence nih, strive for excellence gitu teman-teman. Iya, jawabannya masih bisa gitu ya. Kan saya juga Gen Z juga ya. Sesama Gen Z gitu ya. Tidak boleh menghakimi Gen Z lain. Jadi kita sesama Gen Z, jawabannya bisa gitu. Walaupun ya namanya kita JPM kadang-kadang kita memikul tanggung jawab lebih gitu ya. Tergantung dari proyeknya juga gitu. Nggak semua proyek itu aman gitu ya. Kalau yang aman ya itu pasti work life balance banget lah, aman. Kita kerja bisa sesuai waktunya 9 ke 6 gitu udah beres. Bahkan mungkin kurang dari 6 mungkin udah beres gitu. Setengah 6 kita udah beres, udah tinggal closing gitu ya, bisa. Gitu. Tapi tergantung juga proyeknya juga ya, kondisi proyeknya juga. Karena itu kan apa yang menjadi tanggung jawab kita juga ya, gitu ya. Tanggung jawab kita dan tim kalau memang dirasa proyeknya ketinggalan, delay gitu. Dan memang delaynya itu karena kita gitu ya. Karena kita dan tim ya kita harus willing ya, ibarat kata bahasa willing untuk kita bekerja lebih gitu. Untuk kita mengejar ketertinggalan kita itu sebagai bentuk tanggung jawab kita dan sebagai bentuk juga value kita untuk endless customer value gitu. Supaya kita bisa memenuhi apa yang diharapkan customer dan juga kita mengejar strive-nya itu untuk membuat kita menjadi yang terbaik. Oke gitu. Nah, biasanya kan dalam kategori Gen Z kan lagi ramai banget ya namanya kerjanya. Terus kemarin sempat ramai kan beberapa perusahaan itu lay off karyawan-karyawannya yang Gen Z gitu kan. Nah, ada gak sih dari kamu itu tips supaya teman-teman yang Gen Z ini bisa membuktikan diri kalau Gen Z itu tidak seperti itu gitu. Dengan namanya work life balance terus harus strive for excellence gitu kan. Berarti kan ada salah satu hal yang harus kita latih supaya pekerjaan kita tuh tetap aman, tetap bisa stabil lah istilahnya ya, pekerjaan kita tidak naik turun atau bahkan tidak memberikan dampak yang negatif untuk perusahaan yang kita tempati saat ini ataupun untuk yang berkaitan dengan klien gitu. Ada gak sih apa yang perlu teman-teman Excelista di luar sana yang harus mereka bisa dibilang harus mereka latih lah, harus mereka cerminkan ke diri mereka supaya pekerjaannya tetap aman, tetap stabil dan kerjanya juga tetap bagus gitu. Apa kira-kira? Berat juga ya. Sebenarnya saya juga dibilang ngasih nasihat juga belum pantas juga gitu ya. Memberikan wejangan karena saya sendiri juga masih belajar gitu ya sebenarnya untuk mengatasi kayak gitu juga gitu ya. Namanya kita bekerja kan ada moodnya juga gitu ya. Betul. Kita ada di saat kita lagi membara gitu. Di saat lagi membara atau menyala? Menyala. Di saat lagi jenuh, angus kan. Apalagi kita kan kadang kan nggak selamanya itu indah gitu, terutama di project gitu ya. Apalagi kita udah berusaha keras gitu, udah kita kasih terbaik, ternyata dari klien menganggapnya itu kok salah nih gitu. Dia minta ulang gitu. Apalagi kita udah bikin dokumen gitu kan, 100 lembar, revisi 70 lembar. Ya kan kadang-kadang mungkin dari sisi kita manusia pasti bete lah gitu kan, ibaratnya kerjaannya banyak lagi gitu. Tapi ya kembali lagi ke tanggung jawab kita ya, responsibel kita itu gitu ya, maksudnya kalau dari saya sih biasanya kalau naik kata lagi kayak gitu ya mungkin kita take a break dulu ya Kak Gusti, maksudnya ya sekitar mungkin 15 menit gitu kita cari, kalau misalnya di kantor sana kita bisa jajan dulu gitu kan, beli minum dulu atau enggak duduk dulu ngaso dulu gitu ya, ngobrol dulu sama temen baru kita lanjut lagi gitu. Kalau saya sih biasanya begitu gitu. Jadi ibaratnya menjernihkan pikiran dulu,
baru lanjut lagi gitu. Kalau di rumah pun juga sama. Gitu. Jadi bagaimanapun posisi kita gitu ya teman-teman. Misalnya teman-teman ingin menjadi sosok seperti Kak Gary ya, yang ingin bekerja, yang ingin menghadapi gitu ya, ingin merasakan lah intinya. Bagaimana sih rasanya bekerja untuk mengurus proyek dengan klien gitu ya. Ketika sudah dalam masa-masa yang menurut kita ini kita udah buntu nih gitu ya. Kita lagi semangat-semangatnya tapi hal itu membuat kita tuh rasa, aduh stuck, gimana nih cara melewatinya gitu ya. Berarti kita harus take a break ya. Dan terutama pastinya kita harus mengatur time management yang baik gitu ya. Betul gak? Betul. Supaya itu tuh kita tuh bisa menjalankan kerja dengan mood yang baik gitu ya. Supaya kita juga bisa menjadi being the light gitu ya. Kalau dalam base value-nya excellence kan biar kita tetap menjadi being the light gitu ya. Memberikan dampak positif untuk lingkungan ya kan, dan juga untuk diri kita pastinya kan gitu. Nah, jadi kita harus mengatur waktunya dengan baik ya, terus juga sehingga ketika kita bekerja dengan mood yang baik juga gitu kan, tidak ada problem atau masalah yang kita hadapi. Begitu juga dengan teman-teman Excelista yang di luar sana sedang menghadapi masa-masa skripsi gitu ya. Itu kan sama aja dalam satu case menjalankan project dengan kliennya siapa? Klien dospem. Bener gak seperti itu? Jadi ketika kita buat nulis skripsi lagi mood enak, tapi ketika buntu pasti kan moodnya lagi kurang nyaman banget. Nah berarti kata Kak Gary tadi take a break ya, sampai moodnya udah aman lanjut gitu supaya nggak angus. Dan tentunya time managementnya juga harus diatur dengan baik ya. Betul ya Kak Gary, supaya seperti Kak Gary nih jadinya Kak Gary bisa melewati challenge dengan baik, akhirnya dapat tantangan lagi, hajar lagi. Nah Gary, kira-kira nih kedepannya ada gak sih hal yang ingin kamu capai, baik dalam kehidupan kamu ataupun dalam pekerjaan kamu nih sebagai project manager di Excellence Lentera Indonesia? Iya. Kalau misalnya gimana? Kalau misalnya dalam kehidupan saya sih mau jadi masyarakat yang baik dan bermanfaat gitu. Baik dan bermanfaat ini maksudnya jadi positif katanya, buat keluarga juga positif. Buat rekan kerja positif, buat di masyarakat juga masyarakat yang baik gitu. Aduh, being jelek banget berarti ya. Bener-bener nih Kak Gary ini mencerminkan Excellence Lentera Indonesia banget nih teman-teman. Karena landasan Kak Gary itu sesuai dengan base value-nya Excellence ya. Being the light and this customer value, strive for excellence, dan trust for the chance. Oke. Terang banget 25 watt. Silobat. Oke Kak Gary, mungkin kita gak kerasa kita udah di penghujung nih. Obrolan kita udah di ujung. Nah jadi sebelum kita tutup ya, kita mungkin bisa minum dulu kali ya, biar lebih enak tenggorokan kita ya teman-teman. Silakan minum dari podcast sponsornya. Duh enak banget teh. Paling enak nih teh. Oke teman-teman Excelista, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terus nyalakan loncengnya supaya nanti ketika kita ada konten terbaru kalian dapat notifikasi dari podcast Lenteraku. Bye bye. Ya.